Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan juga mendapatkan kebermanfaatan. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu ingin tanya, di sini siapa yang cita-citanya ingin menjadi orang yang sukses? Saya. Nah, salah satu cara menjadi orang yang sukses yaitu dengan cara kita rajin dengan belajar. Tidak ada orang yang sukses itu dengan cara bermalas-malasan. Nah, selanjutnya Ibu ingin tanya nih. Wis absen durung sih? Oh. Iya, oh ya, baleni siapa? Iya, urung tak absen. Ih, sumpah. Hah? Iku dipotong. Engko macane bismillah bae aja rati itu pilih po. Ora lagi di awal pembukaan langsung sih pe ora kuwi. Ya wis, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan juga mendapatkan kebermanfaatan. Oke, selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu. Mbak Eka Zahrina, Mbak Syula Melia, Mbak Desi, Mbak Dela, ada yang belum Ibu panggil? Oke, berangkat semua ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin tanya nih. Di sini siapa yang cita-citanya ingin menjadi orang yang sukses? Saya. Oke, nah salah satu cara menjadi orang yang sukses yaitu dengan cara rajin dan semangat dalam belajar. Tidak ada orang yang sukses itu dengan cara bermalas-malasan. Nah, Ibu ingin tanya, di sini siapa yang punya kakak ataupun adik? Siapa yang punya teman ataupun sahabat dekat? Oh, terus Ibu ingin tanya nih, kira-kira ketika kalian nih bertengkar sama adik kalian, sama kakak kalian, ataupun kepada teman kalian, kira-kira sikap yang kalian seharusnya berikan itu seperti apa? Apa? Memaafkan. Ada lagi? Menasehati. Iya betul, menasehati. Itu termasuk salah satu adab kalian dalam bersaudara dan juga berteman. Nah, pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai adab kepada saudara dan kepada teman. Adab untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis pengertian dari adab kepada saudara dan teman. Kalian harus bisa mengidentifikasi bentuk ataupun ciri dari adab kepada saudara dan teman. Kemudian kalian mampu nih menjelaskan mengenai dalil perintah adab kepada saudara dan juga teman. Kita langsung saja ya masuk ke materinya. Oke, sebelum itu coba Ibu tanya dulu wis, siapa di sini yang tahu mengenai pengertian adab? Adab, kebiasaan, ada lagi? Akhlak, tata krama. Coba minta tolong Mbak Eka dibacakan pengertian adab. Adab adalah kebiasaan, etika,
etika dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diambil dari Islam, berasal dari ajaran dan sunnah-sunnahnya, serta menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi, serta dapat menjauhkan dari kesalahan-kesalahan sehingga menjadi manusia yang beradab. Oke, dari yang tadi dibacakan oleh Mbak Eka, bahwasanya adab itu merupakan akhlak atau perilaku yang baik yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita berkata jujur, menghormati orang lain, dan tidak menyakiti. Ada yang tahu nggak kenapa adab itu penting? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi adab itu merupakan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dianggap bahwa adab itu merupakan perilaku yang harus memang kita lakukan. Nah, ini ada dalil perintah adab kepada saudara dan teman. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب ما كان مختالا فخورا. Artinya, minta tolong dibacakan Mbak Desi. Artinya yaitu sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil serta hamba saya yang kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong yang sangat membanggakan diri. Betul ya, tadi ini dalil merupakan kita untuk beradab kepada saudara dan teman. Dari dalil tersebut diperintahkan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada saudara maupun kepada teman. Kita harus tetap bersikap rendah hati dan juga tidak sombong. Ini termasuk dalam surat An-Nisa ayat 36. Nah, selanjutnya nih ada bentuk adab kepada saudara. Yang pertama Mbak Dila dibacakan. Iya betul, jadi kita harus selalu nih menjaga kayak komunikasi, harus saling misal mengunjungi dari saudara itu sendiri, baik itu yang rumahnya jauh ataupun yang dalam satu keluarga, kita harus saling terbuka karena itu juga akan menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, Mbak Eka. Saling perhatian dan kasih sayang. Iya, contohnya ketika kalian bersama kakak ataupun bersama adik, itu harus saling memberikan kasih sayang ya. Bisa itu ketika kakak kalian atau adik kalian sakit, bisa diberikan perhatian supaya bisa mengeratkan silaturahmi dan juga mengeratkan rasa diri kalian yang penuh perhatian itu kepada adik kalian ataupun kepada saudara kalian. Nah, yang ketiga nih ada menjaga nama baik keluarga, kemudian menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Pasti kan kita sering bertengkar ya kepada kakak, kepada adik ataupun kepada saudara yang jauh itu. Seharusnya ataupun sebaiknya kita harus saling memaafkan. Karena yang namanya permusuhan itu kan dibenci oleh setan. Betul. Nah, yang terakhir itu adalah menjaga perasaan saudara. Kita kakak dan beradik tapi memiliki perasaan yang berbeda-beda. Namun kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan juga lemah lembut supaya bisa menjaga perasaan dari saudara kita. Selanjutnya nih ada bentuk adab kepada teman. Bisa dibacakan Mbak Syu'la. Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Terus? Suka membantu teman. Membawa kebaikan dalam pergaulan. Menganggap teman sebagai online menanamkan sifat mengalah. Iya betul. Itu merupakan salah satu bentuk adab kita kepada
teman, menciptakan suasana yang nyaman, kemudian kita suka membantu, misal dari teman kalian ini membutuhkan bantuan mengerjakan tugas, kita bisa saling membantu, jangan bersikap egois gitu ya, bisa jangan bersikap egois, kemudian menanamkan sifat mengalah. Nah, pasti setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda, kita jangan terlalu terbawa emosi dengan apa keadaan yang terjadi, tapi kita harus selalu bersikap mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran antara kalian dengan teman kalian. Nah, selanjutnya untuk penguatan kalian, ini Bu ada sedikit video, nanti bisa dipahami, terus Ibu tanyakan isinya apa, gitu ya. Hari ini kita belajar tentang terhadap teman. Anak-anak dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini contoh seorang anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari temannya, tapi selalu dibalasnya dengan kebaikan. Akhirnya temannya sadar dan menjadi sahabatnya. Oke, dari video itu coba Ibu ingin tanya, apa sih yang bisa kalian pesan ambil nih, ataupun pesan moral yang bisa diambil dari video tersebut? Jangan membalas. Jangan membalas. Sikapnya jangan harus dengan baik, harus beradab dengan baik, bertindak dengan baik. Insya Allah semuanya akan balik kepada kita. Oke ya, anak-anakku semuanya, dari video yang tadi dipaparkan, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Syula, bahwasanya kita tidak boleh membuli kepada teman ataupun kepada saudara. Barangkali orang yang membantu kita ketika kita kesusahan adalah teman kita yang waktu itu kita jahati, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nantinya kalian berdiskusi mengenai adab kepada teman dan juga kepada saudara dengan membuat mind mapping, nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompok kalian. Silahkan ini dibuat sekreatif mungkin. Sudah selesai? Sudah, silahkan bisa dipresentasikan ke depan. Baik, dari kelompok 2 yang mempresentasikan dari diskusi kami. Nomor 1, mohon maaf. Jadi di sini adab bersama teman itu harus menyayangi, walaupun teman kita harus saling menyayangi, kemudian menghormati, dan juga kalau temannya salah kita juga harus saling menasihati. Ini gitu Bu. Oke, terima kasih Bro, tepuk aja dulu dong. Hore. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua. Ini kelompok 2 mempresentasikan tentang pengertian dari adab terhadap saudara, yaitu merupakan sikap dan perilaku terpuji juga kepada saudara atau saudara sama muslim dengan ajaran agama Islam. Di sini terdapat poin-poin. Yang pertama ada Menghormati dan tidak merendahkan saudara, menyayangi saudara, tidak menyakiti saudara, menjaga silaturahmi saudara. ya. Oke, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangannya dulu dong untuk kelompok yang 2. Oke, sudah bagus sekali ya mind mapping dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ini sudah bagus, sudah sangat lengkap. Kelompok 2 juga sudah sangat lengkap.
Nah, tadi bisa Ibu penguatkan bahwasanya adab kepada teman itu merupakan hal yang sangat penting kepada saudara, karena itu merupakan ajaran kita kepada Muhammad kepada